Saya sekarang mau masuk ke dalam topik rezeki. Mungkin rezekinya di sini spesifik materi, Pak. Ya. Saya sendiri kan sebenarnya punya pemahaman tentang rezeki dan materi yang mungkin nggak seperti orang umum gitu ya, Pak ya. Ajaran dari orang tua juga sih, Pak. Gitu. Bahwa rezeki yang kita punya itu sebenarnya bukan hanya punya kita, tapi sebenarnya mungkin untuk orang-orang sekitar kita yang membutuhkan, atau entah dalam bentuk apapun ya, Pak. Dari materi, mungkin pengetahuan, pekerjaan, dan yang lain gitu, Pak. Tapi anehnya kenapa ya, Pak, semakin saya memberi gitu, notabene di sini mungkin boros ya orang bilangnya, boros memberi gitu ya. Tapi kenapa yang balik ke saya itu malah lebih besar gitu ya, Pak ya. Tapi saya merasa ini juga bertolak belakang sama apa ya, logika dan realitas gitu. Dimana kita kalau mau punya banyak uang, kita harus nabung, kita harus hemat gitu, Pak Wayan. Apakah sebenarnya saya ini cuma sugesti aja atau kebetulan aja atau gimana ya, Pak? Soal konsep ini, Yang Pak. pertama tuh gini, setiap rezeki kita, setiap penghasilan kita itu memang tidak untuk kita miliki, tapi untuk diberikan kepada orang lain. Contoh, ketika dia dapat penghasilan 10 juta, mungkin berapa juta akan dia pakai untuk makan sebulan. Itu kan dia berikan kepada orang lain Iya. untuk membeli beras, atau membeli makan, membeli lauk, memberi kepada nelayan, petani, pedagang, itu kan sudah. Atau ketika dia pakai untuk 1 juta misalnya, dari 10 juta 1 juta dipakai untuk pulsa atau untuk bensin, itu juga diberikan kepada orang lain. Tidak ada satupun yang kita pegang benar-benar, betul nggak? Bahkan ketika kita tabung, kita juga memberikannya untuk dikelola oleh orang lain, betul nggak? Iya. Nggak benar-benar kita pakai, artinya pakai untuk kita diamkan pada diri kita, karena begitu rezeki didiamkan pada diri kita kan nggak benar juga, ya kan, nggak berputar jadinya. Sementara energi harus terus berpindah, materi harus terus berpindah. Cuman kalau pemberiannya benar kepada orang yang benar, jadi benar hasilnya. Misal kita punya penghasilan 10 juta, 5 juta kemudian kita berikan kepada orang yang nggak benar. Ini kayaknya orang-orang ini senang main judi deh, tak kasih uang ini. Balik nggak dia ke kita? Kayak enggak. Balik dia, tapi bukan membawa uang, tapi apa? Balik lagi minta uang untuk judi. Atau kita berikan kepada orang yang untuk dihutangin. Enggak sana kamu berutang, tak kasih uang kan kamu. Orang yang suka berutang dikasih uang gratis, minta lagi dia. Akan kembali kepada kita? Enggak. Tapi kapan rezeki kita berikan kepada orang yang tepat, maka dia kembali kepada kita lebih banyak. Contohnya, kalau kita berikan uang kita kepada orang yang berhutang, yang suka berhutang, maka uang kita nggak kembali, betul nggak? Betul. Tapi ketika kita berikan uang kita ke bank, dia bisa kembali berbunga, betul nggak? Tapi jangan lupa, bank itu juga penghutang, betul nggak? Kan bank itu berhutang kepada si penabung. Jadi ada 2 orang tukang hutang nih, satu bank dan satu tukang hutang itu. Yang satu tidak mengembalikan, yang satu mengembalikan. Artinya apa? Ketika rezeki kita berikan kepada orang yang benar, yang baik, maka akan kembalinya juga benar dan baik dan lebih dari sebelumnya. Tapi kalau pemberiannya kepada yang salah, jangan harap kembali yang salah juga. Mungkin selama ini dia memberikannya kepada orang yang benar. Kenapa bisa memberikannya tepat kepada orang yang benar? Karena di dalam ada sesuatu yang benar. Kalau di dalam ada yang salah, maka kita akan berikan pada orang yang salah. Kenapa? Karena dibimbing oleh sesuatu yang salah di dalam. Orang yang dibimbing oleh sesuatu yang benar di dalam, yang kita sebut sebagai pemegang kebenaran, yaitu hati nurani kita, maka kita akan dibimbing untuk memberikan pada orang yang tepat aja. Bisa memberikan pada orang yang sangat membutuhkan, bukan orang yang akan memanipulasi kita, memanfaatkan kita. Sehingga kita melakukan itu memang karena ingin melakukan aja, bukan karena ingin disebut baik. Karena kita nggak membutuhkan itu. Iya. Sehingga nanti tanpa sengaja semesta yang membantunya, mengembalikan kepada kita. Sederhana itu dah. Tapi
Tapi kalau kita melakukannya dengan tujuan, oh aku melakukan ini biar dapat pahala, bla bla bla, gitu. Nanti baliknya paling-paling sama atau bahkan kurang. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara yang tulus gitu, maka semesta yang maha kaya ini, maha kaya, yang pemilik yang luar biasa itu akan mengembalikan lebih banyak lagi. Saya kasih contoh yang seperti yang kita bahas tadi. Ini ada cerita nih, ini ada orang kaya raya. Saking kaya rayanya, dia nggak mungkin membawa uangnya banyak, maka dia cuma bawa kartu kredit atau kartu pembayaran yang lain lah, pakai GoPay atau apa. Kartu lah Pak ya. Kemudian dia jalan-jalan ke sebuah tempat, ingin menikmati desa gitu. Sampai di sana dia lapar, terus ingin makan. Nah dia makanlah di situ. Ketika dia makan, pas mau bayar, kartu kreditnya nggak kepake, ATM nggak ada, kemudian mau pakai GoPay juga nggak bisa gitu, nggak menerima di situ, hanya uang cash. Sementara dia nggak biasa bawa uang cash, padahal orang ini triliuner, bukan lagi miliuner, triliuner gitu. Saking malunya dia sebagai orang kaya nggak bisa bayar dengan cash, lalu dia minta tolong sama orang di situ. Ada orang mau, oh ya Pak, saya bayarin. Dia bayarin hanya seharga 20.000. Tunggu ya Pak ya, nggak apa-apa Pak, dia bilang gitu. Yang nolong dulu bilang gitu. Ini kan tetap merasa gak enak dibayar sama orang yang tidak punya apa-apa gitu. Artinya orang yang jauh kekurangan dibanding dia. Kayak ini dia kembali. Dia lihat bagi orang ini 20.000 pasti besar nilainya. Dan bagi dia yang triliuner, 20.000 ada artinya nggak? Nggak ada. Maka bisa jadi kemudian dia akan mengembalikannya 2 juta. Karena bagi dia 2 juta itu mirip dengan 20.000 yang dimiliki orang. Dia berkali lipat. Jadi si orang kaya yang tadi hanya bisa hanya meminjam 20.000, membayarnya berkali-kali lipat. Karena dia punya lebih. Nah, hal yang sama terjadi begini. Ketika dia nolongin orang dengan nilai 50.000, tepat kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yang sebenarnya di dalamnya ada Tuhan. Karena setiap orang di dalam dirinya kan ada Tuhan. Ada ruh, ada pencipta Tuhan. Pada saat itu kita sedang menolong dia, Tuhan, yang sedang menjadi orang yang tak punya. Nanti dia yang juga menjadi orang yang punya, dalam arti orang kaya. Tadi orang kaya juga ada dia. Orang kaya yang tidak kita kenal itu mengembalikan kepada kita tanpa kita mengerti. Kok bisa sih gitu? Ya bisa, karena apa? Di dalam diri orang kaya itu juga ada dia, Tuhan, yang sedang memainkan peran jadi orang kaya. Dan tiba-tiba mungkin terpanggil aja memberikan kepada kita tanpa kita mengerti. Kok bisa sih orang itu memberikan kepada kita? Padahal kita nggak pernah berutang budi sama dia. Enggak, kita nggak berutang budi pada pribadinya, tapi kita berutang budi pada Tuhan yang berdiam di dalam diri orang yang kita tolong, dan di dalam diri dia yang menolong kita. Kebayang nggak ya? Jadi ini hanya perputaran yang kita tidak bisa melihatnya, kecuali kita punya kesadaran bahwa dia ada di mana-mana, pada orang miskin dan pada orang kaya. Tapi jangan juga begitu. Artinya begini, Pak, aku nolong orang miskin deh, siapa tahu nanti ada orang kaya yang di mana ada Tuhan di dalamnya. Iya, Pak. Kalau memberi lebih lagi, kalau ada tujuan kayak gitu nggak dapat juga deh. Loh, kenapa Pak? Kan sebenarnya orang juga berbuat baik, banyak yang bersedekah untuk bisa balik lagi ke dia kan. Nah itu tuh gimana Pak? Beda lagi ya Pak ya? Kalau dia pernah membaca atau menonton penelitian kuantum, di mana cahaya itu ketika tidak diamati, dia muncul sebagai gelombang. Jadi ininya tersebar, gelombang cahayanya bisa tersebar. Tapi ketika tidak diamati, dia menjadi seperti tembakan foton, katanya lurus pokoknya. Tapi ketika diamati, malah dia seperti biasa lah, seperti cahaya biasa, cahaya dia gelombang. Tapi ketika tidak diamati, dia seperti materi. Ini cerita kuantum. Ternyata ada perbedaan antara diamati dan tidak diamati. Ketika tidak diamati, si energi cahaya yang ditembakkan itu
malah bisa menembus sebuah celah gitu. Celah itu dia menembus benar-benar kayak garis, seperti proton yang ditembakkan satu biji lurus. Dia menjadi materi. Ketika dia mati, dia hanya menjadi gelombang. Hal yang sama terjadi ketika kita melakukan kebaikan dan mengamatinya, kira-kira berapa sih aku akan dibalas. Ya dia akan menjadi tidak menjadi apa-apa, seperti ya gelombang aja, berapa dia itu segitu dibalikin. Tapi ketika tidak diamati, artinya apa, dia melakukan dengan ketulusan, tidak berharap akan hasil bla 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 gitu, nanti dia bisa memunculkan sesuatu yang lain, materi yang lebih besar. Ini mirip cerita kuantum gitu, penelitian kuantum tadi. Jadi artinya ini ajakan supaya kita melakukan sesuatu, bukan mengamati nanti hasilnya kayak apa gitu. Iya Pak. Atau bayang sederhana aja kayak gini deh. Kalau dia lagi pergi ke sebuah tempat ini, sering tidak merasa kok lama banget sih sampai di tempat itu. Tapi kapan balik pulang cepat. Iya. Bukan karena waktunya, bukan. Karena memang kita nggak ngamati lagi. Karena tadi itu kita ngamati, mana sih tempat tujuannya. Kita nyari-nyari ini. Belum sampai juga, noleh jam, belum sampai, noleh jarak, belum sampai. Katanya tempatnya di sini. Terasa lama. Tapi ketika kita pulang, jalannya udah kita hafal kan. Nggak lagi tahu-tahu ngobrol, udah sampai gitu. Jadi ketika kita mengamati, kapan sih pahalanya datang, kembaliin uangku, katanya 10 kali lipat, datangnya bisa sama aja gitu. Tapi ketika nggak sadar, loh kok bisa lebih banyak. Kebayang nggak ya? Kebayang. Dan analogi itu Kebayang bisa Pak Wayan. membuat ngerti. Saya ngerti Pak. Tapi mungkin nanya lagi Pak Wayan. Berarti kita jangan bersedekah dong. Kalau misalnya kita berniat untuk misalnya saya mau dapat rezeki, saya mau sedekah gitu. Berarti itu nggak valid dong. Bisa saja kemudian ketika kita bersedekah, kok nggak ada hasil sih? Bisa kecewa. Iya. Atau ketika ada hasil, kok sama sih? Karena mungkin ketika kita bersedekah berharap lebih gitu. Dan banyak orang bersedekah berharap lebih. Nah, itu berbahaya juga. Dan satu lagi deh, bersedekah itu artinya memberikan sesuatu tanpa harapan. Iya, sebenarnya ya Pak ya. Kalau bersedekah berharap itu namanya tukaran. Nah, sama dengan kita beli tiket lah gitu. Itu kan hanya tukaran. Kertas ditukar dengan tiket. Tapi kalau kita bersedekah, kita memberikan tanpa harapan hasil. Ya. Contoh nih kita nanam benih jagung. Kita pasti berharap ya tumbuh kan. Iya. Kalau nggak tumbuh kecewa nah gitu. Jawa. Tapi kalau kita makan jagung dan pas sengaja dia tercecer gitu, tiba-tiba dia tumbuh, kok ada benih jagung ya? Tiba-tiba kita merasa, padahal yang ngelempar benih jagungnya kita, nggak sengaja aja ngelemparnya gitu. Nah jadi kita jadi kaget, kok ada yang begini ya? Padahal itu nggak mungkin tidak atas ini kita, atas peran kita juga melempar benihnya. Jadi lakukan sesuatu, lakukan kebaikan bukan karena berharap hasil, tapi jangan kaget hasilnya datang. Begitu kita berharap hasilnya bisa belum tentu sesuai harapan kita, kecewa. Makanya kalau ada orang bersedekah menjadi kecewa, tanda dia tak bersedekah. Apalagi udah tak kasih, tapi kok dia nggak bilang terima kasih, berarti udah berharap, bahkan berharap ucapan terima kasih. Kira-kira begitu. Iya Pak. Pak, saya mau menanggapi juga Pak. Saya kan punya pola pikir juga, nggak tahu ini benar apa salah ya Pak. Ya. Jadi misalnya ada yang saya merasa kayak kena hati saya dan rasanya harus bantu gitu Pak. Ya. Saya tuh pernah beberapa momen kayak mengabaikan itu dan akhirnya saya nyesel gitu Pak. Jadi semenjak saat itu saya kayak kalau ngerasa saya kayak harus bantu, saya pasti lakuin itu gitu Pak. Entah kenapa saya berpikir gini Pak, nggak mungkin lah Tuhan atau semesta tega sama saya kalau saya susah gitu. Jadi saya nggak banyak pikir, ya udah mungkin memang harus bantu gitu.
Menurut Bapak gimana Pak Dek, soal ini Pak Wayan? dulu yang pernah kerja di klinik kan, itu di klinik dapat gajinya satu shift itu 6 jam, kalau malam 12 jam. Satu shift itu dibayarnya 25.000. Jadi nggak ngapa-ngapain, nggak dapat uang makan, nggak dapat uang transport, bayar hanya 25.000 di tahun 2000-an, 2008, 2000 berapa itu, segitu loh. Naik kemudian menjadi 35.000. Satu hari saya pulang dari klinik, tiba-tiba pas naik motor ini di gang, noleh pada seorang tua yang jualan pisau deh. Orang tua jualan pisau. Tak tahu lah tiba-tiba ada keinginan untuk, aduh kasihan orang tua itu gitu. Tapi saya keburu lewat. Setelah keburu lewat, langsung otak berpikir, mungkin bukan rezekinya. Tapi dorongan di dalam di awal tadi mengatakan, kasihan orang tua, beli gitu. Karena terlambat ngerem, udah lewat jauh kan, mungkin bukan rezekinya. Tapi saya tahu yang mengatakan itu bukan rezekinya, itu pembenaran. Tapi yang di awal itu adalah hati nurani. Langsung balik deh. Ngapain juga ngikutin pikiran. Di awal sudah dikatakan kasihan orang tua tuh, beli gitu. Balik deh. Udah jauh nih, udah hampir 500 meter, balik lagi. Balik. Nggak butuh pisau, hanya ingin memberi uang pada nenek itu gitu. Nek, berapa pisaunya satu gitu? 35 Pak. 25.000. Oke. Tak kasih 50.000 tanpa minta kembalian. Tapi dia ngotot, udah Pak, ini enggak ada kembalian. Nggak apa-apa Nek. Nah, ini pisau lagi satu. Ya udah, dia ngotot juga ngasih pisau kan. Ya udah. Mungkin udah dapat untung juga dia. Padahal maunya, bahkan pisaunya pun mau tak kembaliin, mau ngasih uang aja sebenarnya gitu. Tapi ya menghargai dia bahagia jualan gitu, nggak gratisan gitu. Ambil pisaunya, dia kasih lagi sama dia 2. Oke. Nah, itu momentum di mana dia merasa bahagia. Karena apa? Berani mengalahkan pembenaran pikiran yang sudah terlanjur lewat untuk memenangkan hati nurani yang di awal tadi ingin membeli. Nah, itu sering kayak gitu deh. Pernah ada pasien drop tensinya, dia harus dirawat di rumah sakit. Kemudian dia bilang, enggak deh Pak, saya di rumah aja. Dia tukang nasi goreng. Enggak deh Pak, saya di rumah aja. Bu, dia diare. Ibu diare, tensinya drop, ibu bisa berbahaya. Kenapa ibu nggak mau dibawa ke rumah sakit? Karena ibu nggak punya uang. Ya, gini Bu, itu nggak ada artinya. Keselamatan ibu lebih penting. Ibu sekarang saya antar ke rumah sakit, saya siapkan ambulan. Urusan di rumah sakit saya yang bayar. Kaget ya kan? Akhirnya udah bawa ke rumah sakit kan, tak suruh anak tim, antarin tolong ke rumah sakit dong. Sampai di sana informasikan dia diare dengan bla bla bla, dengan tensi segini, rujukan sudah lengkap kan. Nanti untuk pembayarannya kasih tahu rumah sakit, karena yang ada teman di sana. Saya tahu rumah sakit Dokter Mustika yang tanggung jawab. Ya udah. Sorenya tak tengok, tensinya tadinya 80. Tak tengok ke sana, udah dapat infus, nggak tahu berapa infusnya. Tensinya udah normal, udah segar dia gitu. Udah segar gitu. Tak bayar. Ternyata karena tiang yang rujuk, dokter fee-nya gratis. Dokter fee-nya gratis sama rumah sakitnya. Nah, cuman biaya obat-obatan dan tindakan keperawatan. Bayarnya waktu itu 275.000. Nah, keluarin uang 300.000. Kemudian tak tengok dia, Bu, gimana kondisinya, udah baik belum? Udah, sekarang udah boleh pulang. Cuman ibu nggak boleh jualan. Kenapa gitu Pak? Ibu masih lemah gitu. Tadi saya sudah bayarin, udah beres ini, dan ada kembalian lagi 25.000. Kembaliannya buat ibu. Kembaliannya buat ibu. Kemudian udah untung hari ini, mudah. Biasanya untung segitu nggak? Ya hampir segitu zaman itu kan. Udah buat untuk istirahat. Besok baru mulai kerja lagi. Ya Pak, gitu. Pulang ya. Itu kejadian yang lainnya ada lagi. Dia datang dari Lombok, wanita dengan kondisi diare. Berapa bulan berikutnya itu, suaminya tukang bangunan, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, akhirnya dia mau, tak teleponkan teman di sana, udah siap gitu, rumah sakit yang lebih besar lagi, tak siap.
tak kasih ini biaya taksi, tak cari taksi berapa bayarnya kan, kasih taksi itu ongkos ke rumah sakit, udah bayar kan. Setelah dia pergi ada penyesalan. Kenapa? Aduh, kenapa saya nggak kasih dia uang? Kalau butuh biaya-biaya apa di sana kan taksi memang udah dibayarin. Iya, Pak. Kalau butuh apa-apa di sana kan dia nggak punya apa-apa untuk ngurusin dirinya sendiri. Nah, itu contoh bagaimana kadang kita menyesal kenapa tidak memberikan lebih. Ya, kadang kita kalau mengikuti hati nurani ya pas. Nanti kalau sering melakukan itu deh, bahkan seangka-angkanya pun kasih sekian gitu. Dan kita nggak bisa menolak harus kasih sekian, betul nggak? Betul, Pak. Tapi saya nggak pernah berpikir nanti Tuhan membalas apa, nggak penting. Yang penting sudah menjalankan apa insight dari dalam. Tolong aja. Nah, persis seperti yang dia lakukan. Maka yang ketawa tadi karena begitu dia melakukan itu, karena persis ketika kita mencoba melawan dorongan di dalam itu, kita menyesal deh. Nggak mengikuti keinginan untuk menolong itu gitu. Tapi tiba saatnya nanti dia akan mengalami begini. Orang minta-minta, dia nggak ingin kasih. Pernah juga sih, Pak. Perhitung aja pingin ngasih, tapi hati nggak pingin. Biasanya saya nggak lakuin sih, Pak. Itu contoh bagaimana nggak selalu ketika dorongan di dalam nggak ada, nggak selalu kita harus memberi. Ya, kalau dorongan di dalam ada, wah kasih aja gitu. Ya, tukang parkir saya pernah ketemu tukang ngamen di rumah makan Tempong ngamen. Pingin aja tiba-tiba gitu. Wah, saya mau makan nasi Tempong nih. Ini kayaknya ngamen bapaknya tua nih. Tak tanya, oh udah makan? Belum? Ayo makan. Kaget ya, bapak siapa? Nggak penting saya siapa, bapak udah makan belum? Belum, ayo makan. Saya makan Tempong vegetarian, tahu tempe. Bapak ordernya apa? Kan Tempong kan ayam goreng. Udah ayam goreng. Tapi kalau kita ngikuti anti nurani, ada kebahagiaan di dalam yang tidak terlukiskan. Gitu aja sih. Benar-benar sih, Pak Wayan. Pak Wayan juga ada sih sebenarnya, mungkin dulu sempat juga punya kendala gitu ya dari suka memberi gitu. Mungkin dari suka memberi suka dimanfaatin gitu ya, Pak ya. Oh, ada juga. Nah, gimana caranya kita punya boundaries atau batasan untuk kita nggak dimanfaatin? Contohnya, pernah ada orang minjam uang. Pak, saya mau minjam uang untuk anak saya kuliah, bla bla bla. Hati mengatakan dia memang membutuhkan, tapi pikiran dan hati juga mengatakan dia tidak akan mengembalikan uang itu. Iya. Nah, terus kira-kira apa yang saya lakukan? Saya kasih deh, kasih uangnya. Dia pinjam 2 juta, kita kasih uangnya, walaupun tahu dia tidak akan mengembalikan. Udah tahu nih. Berkali-kali kemudian dia memberikan informasi bahwa gajinya belum keluar, begini keluar. Saya nggak merasa dia membohongi. Kenapa? Kalau orang membohongi kan kita nggak tahu. Nah, ini sudah tahu dia tidak akan mengembalikan, kan bukan dibohongi berarti. Cuman sudah sadar bahwa dia tidak minjam, dia minta. Dia pasti butuh. Nah, dia nggak akan mengembalikan. Ini sampai sekarang bertahun-tahun. Tetapi apa itu menjadi cara yang untuk memberi pembelajaran. Toh di dalam dirinya juga ada Tuhan kan, yang sedang meminjam, menguji gitu. Tapi ini hanya untuk menjadi pembelajaran, supaya kita ngeh ketika orang meminjam punya kita, beri semampu kita yang membuat kita tidak akan menyesal ketika tidak dikembalikan. Karena apa? Karena dia membutuhkan. Nanti kita akan ada yang membalas juga gitu. Jadi jangan takutlah hal gitu. Ya, tentang memberi aja deh. Itu ada banyak pembelajaran pengalaman hidup. Ada yang begini, ada yang begitu, ada segala macam. Ada yang sudah ditolong tapi kemudian memperlakukan dia dengan cara yang sebaliknya, itu ada. Cuman ketawa aja dalam hati. Ujian. Cara nanggapinnya ya, Pak ya. Nanggapinnya, mau dites nih sama Tuhan gitu. Kira-kira ketulusan ada apa enggak gitu. Merasa menyesal nggak menolong? Enggak, saya nggak pernah menyesal. Ketika sudah menolong dengan hati nurani, tidak ada balasan oleh dia dengan perlakuan yang baik, biasa aja. Kenapa? Sudah selesai. Yang penting sudah mengikuti dorongan hati untuk menolong pada saat itu. Tidak ada dorongan hati untuk menerima balasan, enggak. Jadi dibalas dengan tidak baik, itu urusan lain lagi gitu.
yang dulu sudah dibalas. Tepat pada saat yang menolong dia yang sudah dapat balasannya berupa apa? Bahagia bisa menolong, selesai. Bahwa berikutnya dia melakukan aksi yang buruk dengan bersikap buruk, itu urusan dia, bukan urusan yang dulu pernah menolong, bukan. Kebayang maksudnya deh? Udah selesai itu. Udah bahagia ketika membahagiakan, udah beres tuh. Pahala udah dapat. Udah dapat kebahagiaan saat membahagiakan gitu. Makasih Pak Wayan, ini Ya. pembelajaran yang baru buat Dek nih Pak Wayan. Ya. Soalnya terkadang kan juga kecewa pasti. Oh ya. Mungkin next time Dek akan lebih aware lagi jika Ya. di kondisi tersebut seperti yang Pak Wayan bilang. Selalu kuncinya begini deh. Tepat pada saat Dek memberi sesuatu dan Dek bahagia memberikan, itu balasannya sudah dapat langsung. Cash. Cash on the spot. Ya. Bahagia ketika memberi, bahagia ketika melihat orang yang diberi bahagia. That's it. Pahala udah langsung dibalasin saat itu. Bukan dalam bentuk materi, dalam bentuk rasa pada jiwa kita. Itu deh, selesai urusan. Terima kasih Pak Wayan. Ya, Terima kasih untuk insight-nya kali Ya. ini. ya. Sama-sama. Sedikit menanggapi soal balasan semesta gitu ya Pak. Dia seringkali sangat magical. Dia nggak ngerti sih Pak. Jadi misalnya kayak butuh sesuatu dengan angka spesifik, misalnya let's say 50 juta gitu. Oh harus bayar 50 juta. Kemudian di saat jangka waktu dekat gitu ya Pak, dapat uang, nilai angkanya sama gitu. Persis. 50 juta sama persis. Persis. Emang begitu. Iya. Nah, karena kita akan dibalikkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain, di mana Tuhan di dalamnya, satu ketika nanti akan ada orang-orang lain di mana juga ada Tuhan di dalamnya yang akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, ketika tiba-tiba yang harus merawat rumah, memperbaiki rumah yang jebol karena diterbang hujan badai gitu, jebol itu rumahnya deh gitu. Karena harus memperbaiki itu. Apa yang terjadi? Nggak tahu dari mana datangnya. Teman-teman tiba-tiba ada nyumbang ini, nyumbang itu, rumahnya jadi gitu. Kan nggak tahu. Teman-teman yang tidak pernah kita tolong itu tiba-tiba menolong kita dengan cara yang sama. Entah apa yang mereka dapatkan. Tapi kalau melihat, oh pada teman ini juga ada Tuhan di dalamnya, gampang mengertinya. Oh, Tuhan yang di sini sedang nolong karena Tuhan yang di situ pernah ditolong gitu. Baik Pak Wayan. Kira-kira gitu deh. Makasih Ya. Pak Wayan. Ya, Pertanyaan Dek selama ini bisa dijawab dengan sangat logis. ya, Terima kasih ya Pak. ya, sama-sama. Dek akan nanya ke next topik Ya. ya Pak Wayan. Tentang investasi di Bali lah gitu ya Pak ya. Kan banyak juga di satu sisi kalau kita ingin berkembang, Bali berkembang dari sisi pariwisata, dari sisi apapun itu ya Pak. Kita butuh investasi di luar ya Pak. Tapi di sisi lain orang Bali sendiri biasanya menjual tanah warisannya untuk investasi tersebut, jadi ikutan tergiur dan menjual tanah tersebut gitu. Sehingga mungkin tanah-tanah tersebut kan ada nilai kebutuhan adat mungkin. Warisan. Iya, warisan dan yang lain-lain. Menurut Bapak tuh gimana sih Pak?